Alkitab berkata, tetapi yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Apa arti diselamatkan? Apa kalian pikir penyelamatan itu syarat memasuki kerajaan? Dengan percaya, kita sudah diselamatkan. Dan keselamatan adalah sekali untuk selamanya. Tuhan Yesus telah menanggung dosa kita dan kita diselamatkan iman. Apa itu tidak cukup? Ada hal yang tidak aku mengerti. Dunia agama yakin Tuhan Yesus telah menebus manusia. Dan jika percaya Tuhan Yesus, dosa kita akan diampuni. Kita diselamatkan kasih karunia dan dibenarkan iman. Kita hanya perlu menunggu Tuhan membawa kita ke kerajaan surga. Jadi kenapa harus menerima penghakiman dan pentahiran Tuhan? Mereka yakin dosanya diampuni dan dibenarkan iman bisa masuk kerajaan. Apa dasar Alkitabiahnya? Apa itu dipersaksikan dalam firman Tuhan? Apa Tuhan Yesus mengatakan itu? Tuhan Yesus tidak mengatakannya, tetapi Paulus berkata, sebab dengan hati orang percaya kebenaran, dengan mulut pengakuan keselamatan dibuat. Karena kasih karunia, engkau diselamatkan melalui iman, dan itu bukan dari dirimu sendiri, tetapi pemberian Tuhan. Kata-kata Paulus dicatat dalam Alkitab, jadi itu firman Tuhan. Apa pendapat kalian tentang ini? Saudara Yang, kau bilang kata-kata dalam Alkitab itu firman Tuhan. Tetapi apakah ini benar? Apa kau berani berkata ucapan Paulus itu firman Tuhan? Sebenarnya, ucapan Paulus adalah ucapannya dan tidak mewakili Tuhan Yesus. Roh Kudus tidak bersaksi perkataan Paulus berasal dari Tuhan. Jadi, kita tidak bisa mengatakan semua kata dalam Alkitab itu firman Tuhan. Kata-kata yang diucapkan Tuhan langsung dan disampaikan para nabi, itu firman Tuhan. Perkataan orang hanyalah kata-kata manusia. Meski tercatat dalam Alkitab, tidak bisa disebut firman Tuhan. Kita tidak bisa menganggap ini sebagai firman Tuhan. Memakai kata-kata Paulus sebagai dasar syarat untuk masuk ke kerajaan surga adalah kesalahan besar. Apakah firman Tuhan Yesus atau kata-kata Paulus yang adalah kebenaran? Paulus hanya rasul yang memberitakan Injil, tidak bisa mewakili Tuhan Yesus. Tetapi banyak yang mengutip kata-kata Paulus sebagai dasar Alkitabiah. Paulus berkata, kami harus bersyukur kepada Tuhan, karena kamu yang dikasihi Tuhan. Sebab dari semula Tuhan memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan dan kebenaran yang kamu percayai. Siapa yang berani menjamah orang pilihan Tuhan? Tuhan membenarkan mereka. Siapakah yang berani menghukum? Tuhan tidak menganggap kita pendosa. Bukankah kita pantas memasuki kerajaan surga? Benar. Tuhan Yesus telah menanggung dosa kita dan kita diselamatkan iman. Apa itu tidak cukup? Apa maksud Paulus saat berkata penyelamatan? Apa kalian pikir penyelamatan itu syarat memasuki kerajaan? Tuhan Yesus mengampuni dosa manusia. Tetapi apakah pekerjaan Tuhan hanya mengampuni dosa, lalu orang diselamatkan sepenuhnya? Apa dosa diampuni berarti manusia tidak lagi berdosa terhadap Tuhan? Apa dosa diampuni berarti pekerjaan Tuhan sudah selesai? Apa pekerjaan Tuhan begitu sederhana? Tuhan Yesus tidak pernah berkata, mereka yang dosanya diampuni bisa masuk kerajaan Tuhan. Ini murni spekulasi manusia. Tentang siapa yang bisa masuk kerajaan surga, Tuhan Yesus jelas berfirman, bukan semua yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan melakukan pekerjaan ajaib demi namamu? Saat itu akan kunyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenalmu. Pergilah daripadaku, engkau yang berbuat jahat.
Pikirkanlah, bukankah orang yang berkhotbah, mengusir iblis dan melakukan mukjizat, semua diampuni dosanya? Kenapa Tuhan mengutuk mereka sebagai pelaku kejahatan? Firman Tuhan ini membuktikan, mereka yang hidup dalam dosa, sekeras apapun mereka bekerja, pada akhirnya tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang bisa masuk. Jadi, hanya mereka yang sungguh menaati Tuhan yang bisa masuk kerajaan. Persekutuan ini sesuai kebenaran. Benar sekali. Syukur kepada Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Baiklah. Meskipun Yesus melakukan banyak pekerjaan, Dia hanya menyelesaikan penebusan manusia dan menjadi korban penghapus dosa manusia, tidak membuang semua watak rusak mereka, menyelamatkan manusia sepenuhnya dari pengaruh iblis. Tidak hanya membuat Yesus menjadi korban penghapus dosa dan menanggung dosa manusia, tetapi juga membuat Tuhan melakukan pekerjaan yang lebih besar untuk membebaskan manusia dari wataknya yang dirusak iblis. Jadi, setelah manusia diampuni dari dosanya, Tuhan datang kembali menjadi daging untuk membawa manusia memasuki zaman baru dan memulai pekerjaan hajaran dan penghakiman. Pekerjaan ini membawa manusia ke alam yang lebih tinggi. Semua yang tunduk di bawah kekuasaannya akan menikmati kebenaran lebih tinggi dan menerima berkat yang lebih besar. Mereka akan hidup dalam terang dan mendapatkan jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Amin. Akan kubacakan berikutnya. Sebelum manusia ditebus, banyak racun iblis yang tertanam kuat di dalam dirinya. Setelah ribuan tahun dirusak iblis, dia memiliki natur yang menentang Tuhan. Jadi, ketika manusia ditebus, itu hanyalah penebusan, di mana manusia dibeli dengan harga yang mahal. Tetapi, natur beracun dalam dirinya belum disingkirkan. Manusia yang tercemar harus diubah menjadi layak untuk melayani Tuhan. Melalui pekerjaan penghakiman dan hajaran ini, manusia akan menyadari substansi mereka sebenarnya yang najis dan rusak, dan mereka akan dapat sepenuhnya berubah dan menjadi tahir. Maka, manusia dapat dilayakkan untuk kembali menghadap takhta Tuhan. Semua pekerjaan yang dilakukan sekarang ini bertujuan agar manusia dapat ditahirkan dan diubahkan. Melalui penghakiman firman dan pemurnian, manusia mampu menyingkirkan kerusakannya dan disucikan. Daripada menyebut ini pekerjaan penyelamatan, lebih baik disebut pekerjaan penyucian. Sebenarnya, tahap ini merupakan tahap penaklukan dan tahap kedua dalam pekerjaan penyelamatan. Melalui penghakiman dan hajaran firman, manusia didapatkan Tuhan. Melalui penggunaan firman untuk memurnikan, menghakimi, dan menyingkapkan semua ketidakmurnian, gagasan, motif, dan harapan pribadi dalam hati manusia akan sepenuhnya tersingkap. Meskipun manusia telah ditebus dan diampuni dosanya, ini berarti Tuhan tidak mengingat pelanggaran manusia atau memperlakukan manusia sesuai pelanggarannya. Namun ketika manusia yang hidup dalam daging belum bebas dari dosa, dia hanya bisa terus berbuat dosa, menyingkapkan watak rusak iblis dalam dirinya. Inilah kehidupan yang manusia jalani, siklus tanpa henti berbuat dosa dan meminta pengampunan. Berbuat dosa di siang hari, mengaku dosa di malam hari. Maka, meski korban penghapus dosa selamanya efektif, itu tidak dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Hanya separuh dari pekerjaan penyelamatan telah diselesaikan karena watak manusia masih rusak. Manusia sulit menyadari dosanya.
Dia tidak mampu mengenali naturnya sendiri yang berakar dalam. Dia mengandalkan penghakiman firman untuk mencapai ini. Hanya dengan demikian manusia dapat diubah secara perlahan. Amin. 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 Firman-Nya luar biasa. Ini sangat nyata. Ini benar-benar suara Tuhan. Amin. Amin. Aku mendapat banyak dari membaca firman-Nya hari ini. Kini aku tahu, diselamatkan dan masuk kerajaan tidaklah sederhana. Benar. Tuhan Yesus berjanji akan kembali. Lalu Tuhan yang Maha Kuasa muncul. Kita menghadapi pilihan. Aku harus membaca lebih banyak firman-Nya. Syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan yang Maha Kuasa mencerahkan hatiku. Kini aku paham. Tuhan Yesus melakukan pekerjaan penebusan dan mengampuni dosa. Dia tidak sepenuhnya menyelamatkan manusia. Benar. Pantas saja orang berbuat dosa dan mengaku setiap hari dan masih hidup dalam dosa. Namun kita masih berharap Tuhan membawa kita ke kerajaan surga. Bagaimana bisa? Tepat. Kini aku paham. Pengampunan dosa tidak berarti kita kudus. Bahkan, kita masih sering berdosa, memberontak, dan menentang Tuhan. Misteri ini membuat bingung seluruh dunia keagamaan. Iya. Selama ini, aku juga mengkhawatirkan dosa. Sebagai penatua gereja, aku mengajari orang agar rendah hati, sabar, dan tidak cemburu atau congkak. Namun aku sendiri tidak bisa menerapkan firman Tuhan. Siang berdosa, malamnya mengaku. Itu membebani hatiku. Mendengar firman Tuhan yang Maha Kuasa, segalanya jelas. Iya. Percaya dan diampuni hanyalah diselamatkan, bukan penyelamatan penuh. Kita tidak bisa taat kepada Tuhan. Jika natur kita berdosa, kita akan hidup dalam dosa. Kita akan memberontak dan menentang Tuhan. Atau lebih buruk lagi, misalnya mengutuk dan menentang Kristus dan menyalibkan Tuhan. Orang munafik tidak layak masuk ke kerajaan surga. Benar sekali. Kita perlu dihakimi dan disucikan untuk memasuki kerajaan. Iya. Membaca firman-Nya menjelaskan banyak hal. Firman-Nya sangat jelas tentang penyelamatan dan masuk kerajaan. Selain Tuhan, siapa yang bisa menyingkap ini? Benar. Firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah suara Tuhan. Tidak heran Saudara Su menerimanya. Benar. Kini, kita punya harapan mendapatkan penyelamatan. Syukur kepada Tuhan. Setelah mendengar suara Tuhan dan melihat Tuhan Yesus kembali, kita sudah menyambut Tuhan. Iya, Kita harus bagikan kabar baik kepada saudara-saudari. benar.